Sovereign of the Three Realms, Chapter 2091. Bab 2091. Maju ke Empyrean tingkat ke-8. Yan Wanjun dan Zijumin tidak mengharapkan hadiah mendadak Jiang Chen. Mereka tahu bahwa dia telah mendapatkan sejumlah keputusan ilahi, tetapi tidak pernah membayangkan bahwa mereka akan menjadi penerima hal-hal yang begitu berharga. Ketika Jiang Chen menyatakan niatnya untuk memberikan satu kepada masing-masing dari mereka, keduanya berseri-seri dengan sukacita yang kebetulan. Zijumin sangat senang, posisinya di Tanah Suci yang abadi jauh lebih rendah dari 3 bilangan prima. Sebelum menemukan Jiang Chen, ia hanya seorang penatua, bahkan bukan yang dihormati. Perbuatan Jiang Chen yang luar biasa semakin meningkatkan keunggulannya, sampai-sampai kata-katanya sama efektifnya dengan kata-kata bilangan prima. Dekrit ilahi akan memungkinkan dia untuk melampaui mereka dalam status, secara langsung naik ke nenek moyang yang dihormati. Zijumin tidak akan pernah memimpikannya hal seperti itu sebelumnya. Dia membuka mulutnya, tetapi tidak ada yang keluar kecuali tersedak-serak. Matanya memerah karena emosi. Jiang Chen bisa mengerti apa yang dia rasakan. Penatua Ziju, saya tidak akan menyebut diri saya seorang pria yang sempurna, tetapi saya setidaknya memiliki pemahaman dasar tentang bagaimana membalas kebaikan orang lain. Sejujurnya, kaulah satu-satunya yang menjadi dermawan terbesarku selama ini. Saya hanya punya perjanjian yang saling menguntungkan dengan yang lain, ya, bahkan leluhur yang terhormat. Dia telah membantu saya berkali-kali, tetapi setiap contoh memiliki kondisi yang melekat juga. Tetapi Anda, Penatua Ziju, Anda seorang diri memilih saya keluar dari Haus Yan murni karena Anda menghargai bakat saya. Petik 2. Keanggunanmu layak mendapatkan kompensasi berulang kali. Jangan bingung menerima dekrit ilahi ini, Penatua Ziju. Tenang saja mengetahui bahwa Anda layak mendapatkannya. Petik 2. Kata-kata Jiang Chen membuat Zijumin semakin terdiam. Dia telah tertarik pada Jiang Chen dan membawanya ke Tanah Suci Abadi, sepenuhnya karena kepura-puraan akan potensi daupil pemuda itu. Saat itu, dia tidak mungkin tahu bahwa Jiang Chen akan melakukan semua hal luar biasa yang telah dia lakukan hingga hari ini. Jelas sekarang bahwa keputusannya saat itu adalah yang paling bijaksana yang pernah dibuatnya sepanjang hidupnya. Jika saya menolak niat baik Anda, Jiang Chen, saya akan melakukannya dengan tidak tulus. Saya akan menerima keputusan ilahi Anda. Jika suatu hari saya dapat menerobos ke alam ilahi, saya akan mengikuti Anda kemanapun Anda memimpin. Petik 2. Zijumin cukup berwawasan untuk melihat bahwa meskipun Tanah Suci Abadi tampak hebat sekarang, terutama setelah mencapai kepemimpinan Tanah Suci lainnya, semua statusnya bergantung pada kehadiran Jiang Chen yang berkelanjutan di sini. Jika suatu hari dia akan pergi, berapa lama Eternal akan tetap layak? Myriad Abyss Island akan mengalami perubahan dahsyat. Sulit untuk memprediksi bagaimana 10 Tanah Suci akan berubah di masa depan. Nenek moyang Eternal pasti tidak akan menjadi orang yang memimpin arah dunia. Sebaliknya, itu akan menjadi pemuda yang luar biasa di hadapannya. Seorang pria muda seperti Jiang Chen layak diikuti. Zijumin tahu lebih baik daripada siapapun bahwa ia tidak akan pernah bisa menerobos ke alam ilahi dengan kekuatannya sendiri. Menyempurnakan dekrit ilahi adalah satu-satunya jalan yang memungkinkan. Tidak lama sebelumnya, jalan ini sepenuhnya dilarang. Sebelum melonggarnya penjara tanpa batas, tidak ada dewa yang ada di Myriad Abyss selain nenek moyang ilahi. Tidak ada keputusan ilahi bagi siapapun untuk disempurnakan. Apapun yang muncul menjadi ada hanya akan melakukannya sebagai bagian dari ritual rahasia Tanah Suci. Dan itu bukan apa-apa yang mungkin akan diberikan kepada seorang penatua biasa seperti dia, ada 3 bilangan prima jauh di atas dalam hierarki. Kamu belum benar-benar setengah dewa, Penatua Ziju. Ini akan memakan waktu bagi Anda untuk memperbaiki keputusan ilahi. Namun, saya akan memberikan Anda beberapa esensi kehidupan ilahi yang dapat mempercepat waktu yang Anda butuhkan untuk sampai ke sana. Setelah Anda mencapai tingkat itu, Anda dapat mulai berpikir untuk menyempurnakan dekrit ilahi Anda. Mungkin saya akan mendengar kabar baik dari Anda hanya dalam 1 atau 2 tahun. Petik 2. Hadiah ganda itu cukup murah hati untuk membuat Zijumin menangis. Yan Wanjun, di sisi lain, jauh lebih tenang. Sebagai kakek Huanger, dia cukup sadar akan kemungkinan bahwa dia akan diberikan dekrit ilahi. Itu adalah kesimpulan yang sepenuhnya masuk akal untuk dibuat. Demi kebahagiaan Huanger saja, akan bermanfaat baginya untuk diberikan satu. Sementara itu, Jiang Chen percaya bahwa Yan Qianfan dan An Yuer belum mencapai batas potensi bela diri mereka. Karena itu, tidak perlu memberi mereka keputusan ilahi begitu cepat. Plus, Divine Kasyapa akan sangat membantu dalam upaya alami mereka untuk menembus keilahian. Apa Yan Wanjun memang memiliki perasaan campur aduk tentang keadaannya saat ini. Dia mengenang tindakan Haus Yan selama bertahun-tahun, serta sejarahnya yang sulit.
Rumah itu tidak ada lagi, tetapi warisannya telah pulih dan tumbuh lebih besar. Jika dia menerobos ke dunia ilahi, House Yan akan memiliki dewa abadi. Putranya Yan Qianfan pasti akan memiliki masa depan yang cerah dalam dirinya sendiri, dan cucunya Yan Qingsang memiliki temannya Jiang Chen untuk membantunya. Bahkan tidak perlu berbicara tentang Huanger. Divine Kasyapa telah memberikan harta yang tak terhitung jumlahnya dan kesempatan untuk meningkatkan kultivasinya, sedemikian rupa sehingga dia berada di tengah-tengah kerajaan sekarang. Empyrean tingkat lanjut tidak jauh. Bakatnya berarti bahwa ketuhanan tidak akan menjadi masalah baginya, dan kakeknya juga sesumbar. Kasyapa tidak dapat memberikan jaminan itu untuk anak perempuan dan menantunya, karena waktu terbaik untuk memajukan kultivasi mereka adalah di masa lalu. Sebaliknya, Huanger berada di masa jayanya. Keturunan Yan Wanjun semua berkembang. Dia merasa sulit untuk menilai apakah kehancuran House Yan benar-benar buruk. Dia sedih karena keluarga besarnya tidak lagi, tetapi sangat bangga bahwa anak-anak dan cucunya semakin kuat dari hari ke hari. Bahkan, dia berharap sisa rumah itu masih hidup untuk melihat kemakmuran mereka yang luar biasa. Sayangnya, orang mati tidak punya mata untuk melihat. Yang paling bisa ia lakukan adalah mempertahankan garis keturunannya dan berusaha menciptakan masa depan baru yang berkembang untuk nama keluarganya. Jiang Chen hampir tidak puas untuk duduk diam. Esensi kehidupan pembudidaya ilahi juga sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Dia berencana untuk memukul Empyrean tingkat 8 sementara dia punya waktu untuk melakukannya. Melakukannya jauh lebih lancar daripada yang dia bayangkan. Esensi kehidupan menghilangkan semua hambatan untuk perjalanannya ke atas. Energi darinya memicu lonjakan cepat, sampai ke puncak levelnya saat ini. Dia hanya beberapa inci dari yang berikutnya, dan memiliki tembakan yang cukup bagus jika dia dengan kasar memaksanya. Dia tidak ingin mempercepat langkah kultivasinya. Dia menahan untuk menstabilkan fondasinya. Setelah Long Xiaoxuan menembus ke Empyrean tingkat 9 dan menyerap esensi kehidupan semakin banyak, ia mengalami perubahan terbesar. Sisa-sisa kebangkitan darah leluhur-leluhurnya berarti bahwa ia semakin dekat dengan keilahian. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2092. Bab 2092. Peringatan Tuhan. Meskipun prognosis luar tampaknya semakin suram dari hari ke hari, Jiang Chen dan teman-temannya bekerja dengan mantap menuju tujuan mereka. Semua tampak berjalan lancar. Pada hari ini, Divine Kasyapa mencari Jiang Chen. Kamu pergi. Jiang Chen agak terkejut. Haha, Eternal bukan rumahku. Mengapa saya harus tetap di sini sebagai pengawas mereka? Seorang Kasyapa setengah bercanda. Mereka tidak membayar saya apa-apa. Tapi, Jiang Chen terhenti. Lightford harus menyimpan dendam terhadapmu setelah kekalahan terakhirnya. Jika Anda pergi dan dia menemukan pangkalan Anda, apa yang akan Anda lakukan? Petik 2. Kasyapa tertawa. Oh, kamu tidak tahu bajingan tua itu. Dia memang menyimpan dendam padaku dan ingin mencabik-cabikku, tapi aku bisa meyakinkanmu bahwa dia tidak akan mengejarku dalam waktu dekat. Petik 2. Kenapa tidak? Tanya Jiang Chen. Dia bukan orang yang berpandangan pendek. Situasi di Myriad Abyss tidak terlihat baik untuknya. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah untuk mengumpulkan bawahannya dan menyerang tanah suci lagi. Dia tidak akan mengarahkan pandangannya padaku sebelum segalanya beres di Myriad Abyss. Selain itu, dia tidak akan selalu tahu bahwa aku telah meninggalkan tanah suci. Bahkan jika dia melakukannya, dia mungkin tidak dapat menemukan saya. Ini juga akan membutuhkan waktu baginya untuk masuk ke dunia rahasiaku. Bukannya aku akan diam saja dan tidak melakukan apa-apa selama waktu itu. Petik 2. Sebagai seorang kultivator ilahi, Kasyapa memiliki cara untuk bertahan hidup. Mengingat apa yang dikatakan kakek mertuanya, Jiang Chen tidak akan terus berdebat. Kalau tidak, sepertinya dia tidak percaya pada dewa. Kasyapa adalah seorang kultivator ilahi, bukan seorang anak yang membutuhkan perlindungan. Hai. Aku tidak akan membawa Huanger kali ini. Saya tidak berpikir dia akan mau, dan saya tidak ingin dia dalam bahaya. Mungkin aku bahkan harus mengakui bahwa bersamamu lebih aman baginya. Petik 2. Divine Kasyapa lebih berpikiran terbuka daripada yang diantisipasi Jiang Chen. Dia bahkan lebih ketika menghadapi pria yang cucunya cintai dan murah hati dengan pujiannya. Jiang Chen tidak menerima begitu saja dan dengan rendah hati menggelengkan kepalanya. Anda telah tinggal di tanah suci selama beberapa hari terakhir, Jiang Chen. Ini mungkin pilihan yang aman, tetapi bukan pilihan terbaik. Divine Kasyapa angkat bicara. Ada beberapa hal yang harus dia tunjukkan kepada pemuda itu sebelum dia pergi. Jiang Chen diam sejenak. Aku tahu kita harus lebih proaktif, tetapi jika aku meninggalkan tanah suci, itu akan berada di bawah kekuasaan musuh kita. Kedua bilangan prima tidak cukup untuk mencegah mereka. Jika Lightford kembali, Eternal akan jatuh ke tangannya. Ada alasan mengapa Jiang Chen tidak bisa pergi begitu saja.
Dia tahu hal yang cerdas untuk dilakukan adalah bertemu dengan 10 leluhur dan menyingkirkan para buron dari penjara tanpa batas bersama-sama, tetapi dia khawatir tentang tanah suci abadi dalam perkembangan itu. Terkadang, pengorbanan tidak bisa dihindari, Ilahi Kasyapa berkata dengan samar. Mana yang lebih penting, tanah suci abadi atau gambaran besarnya? Selain itu, apakah Anda khawatir tentang fondasi tanah suci, atau hanya beberapa anggotanya? Petik 2. Itu, Jiang Chen punya jawaban yang jelas. Dia tidak terlalu peduli tentang tanah suci itu sendiri. Dia tinggal hanya karena ada orang yang harus dia lindungi. Jika kamu hanya khawatir tentang beberapa anggota, kamu selalu dapat membawa mereka dengan kamu melalui Airboat. Dengan kekuatan Anda saat ini, Anda cukup kuat untuk melawan Lightford secara langsung. Saya dapat mengatakan bahwa naga yang sebenarnya akan naik ke dewa juga. Dengan 3 binatang suci di sisimu, bahkan Lightford tidak akan bisa mengalahkanmu. Karena itu, Anda tidak perlu bermain aman. Bukan hal yang buruk untuk ingin melindungi semua orang, tetapi Anda membiarkannya mengaburkan penilaian Anda. Petik 2. Sebagai senior Jiang Chen, Kasyapa tidak menutup-nutupi kata-katanya. Jenius muda itu tidak bersikap defensif. Sebaliknya, dia merenungkan kata-kata senior itu. Dia harus mengakui bahwa Tuhan juga benar. Matanya berbinar. Divine Kasyapa, jika aku akan mengejar Lightford, maukah kau bergabung denganku dalam kegilaan ini? Divine Kasyapa tertawa seolah dia sudah menunggu tawaran itu. Saya selalu menjadi pengambil risiko di penjara tanpa batas, tetapi sangat sedikit yang mampu membuat saya ingin melakukannya. Jiang Chen, saya telah memutuskan untuk membawa lompatan iman ini bersama Anda. Petik 2. Itu lebih dari jelas bahwa dewa itu terlibat dalam sedikit kecerobohan muda di usia tuanya. Jiang Chen menghadapi sedikit tantangan dengan keputusannya. Pertama, 2 bilangan prima menentang gagasan itu. Prime kedua sangat vokal. Nenek moyang terhormat mengirimmu kembali untuk melindungi tanah suci, Jiang Chen. Jika Anda mengambil risiko dan pergi sekarang dan kami diserang musuh, Anda akan disalahkan oleh generasi yang akan datang. Petik 2. Kata-kata orang ini selalu mengganggu Jiang Chen. Dia tersenyum dingin. Bawahan Lightford semuanya telah ditangkap atau dibunuh. Mereka tidak memiliki cukup orang untuk menyerang tanah suci. Petik 2. Lightford sendiri masih hidup. Mengingat tingkat kekuatannya, tidak ada seorang pun di tanah suci yang akan dapat menghentikannya jika dia kembali. Perdana Menteri kedua bersikeras. Lightford ambisius. Tujuannya adalah untuk menghancurkan ke-10 dari tanah suci. Dia tidak akan membuang waktu untuk abadi. Jiang Chen menggelengkan kepalanya. Jika aku berlama-lama sementara para elit dari 10 negeri suci kalah dalam pertempuran atau jika mereka jatuh ketika aku tidak ada di sana, maka Myriad Abyss akan hancur. Dia tidak menjadi alarmis. Jika elit dari 10 tanah suci terbunuh, 10 tanah suci sama baiknya dengan dihancurkan. Tanpa 10 leluhur dan elit, mereka hanya akan memiliki 30% dari pasukan mereka. Apa yang akan mereka lakukan? Bagaimana mereka akan melawan Lightford? Bagaimana mereka akan mencegah penjajah Offworld? Si Jumin sependapat dengan Jiang Chen. Bahkan dari pertimbangan gambaran besarnya, dia merasa Jiang Chen benar. Eternal Secret Land telah menjadi mimpi terburuk Lightford. Dia tidak akan menyerang tanpa mengumpulkan tenaga kerja yang cukup. Selain itu, prioritasnya bukan untuk mengalahkan tanah suci abadi, tetapi untuk mengumpulkan pasukan untuk pertandingan ulang. Dalam situasi seperti itu, tidak masuk akal bagi seseorang yang sekuat Jiang Chen untuk tetap berada di abadi. Analisis Jiang Chen masuk akal. Perdana kedua, perdana ketiga. Lightford pasti mengincar elit 10 negeri suci itu. Abadi tidak lagi menjadi prioritasnya. Petik 2. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2093. Bab 2093. Kemana kita pergi? Apa yang dipikirkan kedua prima itu tidak penting baginya. Jiang Chen tidak akan berubah pikiran begitu dia mengada-ada. Selain itu, dia mendapat dukungan si Jumin. Bahkan leluhur yang terhormat tidak akan bisa mengubah keputusan Jiang Chen sekarang. Dia juga tidak bisa memerintah Jiang Chen. Jenius muda tidak membutuhkan tanah suci untuk bertahan hidup. Justru sebaliknya, dia adalah alasan mengapa tanah suci abadi masih berdiri. Starfate sekarang menampung semua keluarga Yan, anggota Eternal yang dekat dengan Jiang Chen, dan An Kasyapa dan 4 pelayannya. Yan Wanjun menghela nafas dengan lemah. Jiang Chen, sikapmu mungkin mendorong perdana kedua untuk memutarbalikkan kebenaran sebelum nenek moyang yang dihormati. Jiang Chen tersenyum sembarangan, lalu dia akan meminta penghinaan. Si Jumin terkekeh. Jangan khawatir, Taois Wanjun. Jiang Chen adalah konsultan kejujuran leluhur yang dihormati dalam banyak masalah. Perdana kedua tidak akan meyakinkan nenek moyang dengan kebohongan kecilnya. Nenek moyang itu bahkan mungkin menegurnya.
Petik 2. Yan Wanjun terdiam. Dia bukan anggota dari Tanah Suci dan karenanya tidak punya tempat untuk mengatakan apa-apa. Namun, jelas dari cara Jiang Chen menyatakan bahwa ia memiliki kekuatan untuk mendukung kepercayaan dirinya. Bahkan nenek moyang yang dihormati itu tidak mungkin bisa memengaruhi keputusannya lagi. Yan Wanjun dengan bangga menyebut pemuda yang luar biasa itu sebagai cucunya. Seluruh dunia mungkin mengejek keluarga Yan karena kematian anggotanya, tetapi suatu hari, orang-orang akan melihat Hao Xian dengan iri karena memiliki Jiang Chen. Seorang kasyapa telah melihat dari atas perahu dan mendecakkan lidahnya. Ini kapal udara yang sangat bagus, Jiang Chen. Itu tidak seperti pengerjaan modern. Petik 2. Itu adalah warisan kuno. Banyak formasi tersembunyi di dalamnya, mengintegrasikan tindakan ofensif dan defensif. Itu mungkin terlihat seperti kapal udara biasa, tapi Starfate bersinar dalam pertempuran yang sebenarnya. Petik 2. Saya dapat memberitahu, perahu udara akan mampu menahan bahkan serangan kekuatan penuh dari dewa. Sungguh konstruksi yang luar biasa. Apresiasi kasyapa untuk Starfate tampak jelas. Jiang Chen tersenyum dan mengganti topik pembicaraan. Kemana kita harus pergi selanjutnya, Divine Kasyapa? Menurut Anda kemana Light Virtua akan pergi? Petik 2. Dia akan berada dimanapun elitmu berada. Tentang itu, Kasyapa sangat yakin. Beberapa pertimbangan sudah cukup baginya untuk menyimpulkan bahwa prioritas Lightford saat ini adalah untuk mengeliminasi para elit Tanah Suci. Anda membunuh beberapa pembudidaya ilahi di Tanah Suci Abadi, Jiang Chen. Anda mungkin berpikir Anda telah membalikkan keadaan. Namun, 10 Tanah Suci hanya memiliki peluang 50% untuk mengalahkan Lightford. Sejujurnya, Anda mungkin kehilangan kapan saja. Petik 2. Keterus-terangannya yang nyata adalah seember air dingin ke wajah, membuatnya kembali waspada. Setelah Lightford menemukan elit 10 Tanah Suci, perkelahian yang sulit akan terjadi. Jika Lightford membawa bersamanya sejumlah penggarap ilahi, hal-hal akan menjadi lebih buruk dan lebih buruk bagi 10 Tanah Suci seiring berjalannya waktu. Selain itu, 10 Tanah Suci bukanlah front persatuan. Bahkan setelah membentuk aliansi, masih ada ketegangan di antara anggota. Jika pertikaian pecah pada saat-saat penting, konsekuensinya akan suram dan tidak terpikirkan. Sekarang bukan waktunya untuk optimis. Di mana elit 10 Tanah Suci akan? Jiang Chen mengerutkan kening. Miriat abis sangat besar. Menemukan mereka sama dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Tanah Suci mengandalkan formasi untuk tetap berhubungan, tapi dia belum menerima berita apapun saat berada di Tanah Suci Abadi. Itu berarti 10 Tanah Suci tidak bisa mengampuni upaya. Mereka mungkin bertarung dalam pertempuran yang sulit dan tidak memiliki kesempatan untuk mengatur formasi untuk menghubungi Tanah Suci Abadi. Bagian mana dari lautan luas yang harus mereka kunjungi untuk bertemu dengan para elit dari 10 Tanah Suci? Semua orang, termasuk Jiang Chen, bingung. Beri aku peta, kata Jiang Chen sambil menghela nafas. Berbagai peta segera disajikan kepadanya, menggambarkan lanskap miriat abis dari berbagai sudut pandang dan sudut pandang. Mungkin kita bisa memikirkan sesuatu, usul Jiang Chen. Jika kita adalah 10 leluhur, pilihan apa yang akan kita buat setelah meninggalkan Sun Plain? Divine Kasyapa mendengus. Anda hanya bisa membuat tebakan logis, Jiang Chen, tetapi semua orang memiliki agenda mereka sendiri. Bagaimana jika mereka tidak membuat keputusan paling logis untuk kebaikan yang lebih besar dari 10 negeri suci? Kemudian kita akan memilih tujuan yang salah. Terlebih lagi, hari-hari akan berlalu. Jika mereka telah menemukan satu Tanah Suci, mereka akan pergi ke yang lain. Tidak ada yang tahu di mana mereka sekarang. Petik 2. Ketika saya pergi, 10 Tanah Suci sedang berdebat tentang hal itu. Mereka sepakat untuk membuat keputusan yang terbaik untuk kebaikan yang lebih besar. Tidak ada keinginan egois diizinkan di atas meja. Petik 2. Mereka mungkin telah mencapai kesepakatan, dan mereka mungkin dapat tetap berpegang pada rencana jika semuanya berjalan dengan baik. Begitu mereka menghadapi frustrasi atau insiden tak terduga, mereka cenderung mengubah nada mereka. Kasyapa tidak berharap banyak dari aliansi. Dengan berat hati, mereka terus mencoba menebak dengan peta sebagai referensi mereka. Tidak peduli apa yang 10 Tanah Suci telah memutuskan, Jiang Chen dan yang lainnya hanya bisa mengikuti jalan spekulasi yang paling masuk akal. Elemen manusia dan kemungkinan kecelakaan terjadi menempati urutan kedua. Dia ingat bahwa dia telah memberi 10 nenek moyang beberapa nasihat sebelum dia pergi. Dia mengatakan kepada mereka untuk memilih Tanah Suci yang paling terpencil dan sederhana terlebih dahulu. Dari peta, ada 2 Tanah Suci yang cocok dengan kriteria. Tanah Suci Abisal dan Tanah Suci Nirvana. Jiang Chen mengalihkan pandangannya di antara keduanya, mencoba memetakan beberapa rute yang mungkin. Sebuah gambaran kasar muncul di kepalanya. Semua orang,
Itu belum lama dan para elit dari 10 negeri suci tidak bisa membuat kemajuan sebanyak itu. Tujuan mereka adalah Abyssal atau Nirvana. Setelah berlari dari tanah suci yang abadi, Lightford akan membutuhkan waktu untuk mengumpulkan orang-orangnya, dan perlu waktu baginya untuk melakukan perjalanan ke salah satu dari 2 negeri suci itu. Saya percaya Lightford belum menemukan elit dari 10 tanah suci. Petik 2. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2094. Bab 2094. 3 Strategi. Spekulasi Jiang Chen masuk akal. Zi Jumin mengerutkan kening. Jadi, jika kita bergegas ke 2 tanah suci dengan kecepatan penuh, kita mungkin bisa sampai di sana sebelum Lightford melakukannya, kan? Kami mungkin. Jiang Chen mengangguk. Lihatlah peta. Ada jarak yang besar antara masing-masing tanah suci. Dia tidak bisa mengunjungi ke-9 lainnya dalam waktu singkat. Meskipun dia kuat, dia perlu waktu untuk menaklukkan tanah suci. Paling-paling, dia akan mengambil alih 2 hingga 3 selama waktu ini. Petik 2. Betul, belum lama, dia tidak bisa melakukan lebih dari itu. Petik 2. Dikatakan bahwa Lightford menugaskan 2 dewa untuk masing-masing tanah suci, yang berarti dia mengirim total 20 dewa. Setelah kami membunuh dan menangkap yang dikirim untuk menyerang abadi, harus ada 18 yang tersisa. Jika tidak ada yang salah, para elit dari 10 tanah suci harus bisa berurusan dengan yang dikirim untuk menyerang Abyssal dan Nirvana. 10 leluhur lebih dari cukup untuk menjatuhkan 2 pembudidaya ilahi. Mereka tidak akan bisa melarikan diri kecuali beberapa leluhur tidak melakukan pekerjaan mereka. Petik 2. Yang tersisa sekitar selusin dewa di bawah perintah Lightford. Mungkin beberapa dari mereka yang melarikan diri dari Sunplane akan kembali ke Lightford. Mungkin mereka yang tidak memihak Lightford akan diajak membantunya. Namun, itu tidak mungkin terjadi. Jadi pada akhirnya, Lightford memiliki kurang dari 20 dewa di sisinya. Jiang Chen menghela nafas. Lightford berpikir sendiri ke sudut. Para pelarian yang ia rekrut adalah kelompok yang berbeda. Tidak ada tempat untuk strategi dan rencana. Dia seharusnya membawa mereka semua untuk menyapu 10 tanah suci dalam penggerebekan dan penjarahan. Memisahkan mereka membuat mereka rentan, yang memberi kita kesempatan untuk mengatur napas. Petik 2. Jiang Chen benar. Jika Lightford telah meluncurkan serangan frontal penuh pada awalnya, segalanya tidak akan berakhir dengan baik untuk 10 negeri suci mengingat jumlah ilahi menyedihkan yang mereka miliki di pihak mereka. Lightford pernah memiliki keuntungan yang jelas. Sayangnya, dia gagal membuat yang terbaik dari kartunya dan akhirnya menderita karenanya. Dia tidak bisa disalahkan, tidak juga. Dia tidak membuat panggilan yang salah, perse. Dia hanya tidak mengharapkan wildcard seperti Jiang Chen. Jika bukan karena Jiang Chen, Lightford akan berurusan dengan 10 tanah suci di Sunplane. Tidak akan ada banyak masalah baginya untuk diurus sesudahnya. Divine Kasyapa menyaksikan Jiang Chen sambil tersenyum. Pemuda itu teliti dan cukup percaya diri untuk membuat bahkan sekelompok senior mendengarkannya dengan penuh perhatian. Dia bertanya dengan nada geli, "Jadi apa yang kamu rencanakan, Jiang Chen?" Jiang Chen tersenyum. Dia bisa tahu bahwa Kasyapa sedang mengujinya. Ada banyak opsi yang tersedia bagi kami. Pendekatan yang lebih aman adalah bergegas ke 2 negeri suci untuk bertemu dengan 10 leluhur. Cara yang berisiko adalah menemukan Lightford dan meluncurkan serangan mendadak, membunuh sebanyak mungkin dewa. Jika kita gagal, setidak-tidaknya musuh kita akan dijaga. Namun, kedua opsi itu terlalu konservatif atau terlalu berisiko. Saya juga tidak berencana untuk memilih. Dia menyimpulkan dengan senyum tenang. Dia juga tidak memilih. Itu kejutan yang berbeda. Mereka percaya pilihan konservatif adalah jalan yang harus ditempuh. Setelah bertemu dengan elit 10 tanah suci, sisanya akan jatuh ke tempatnya. Mereka tidak bisa kalah. Jelas, Jiang Chen tidak setuju. Itu berarti kamu punya ide yang lebih baik. Divine Kasyapa tersenyum dengan penuh kesadaran. Saya percaya hal terbaik yang harus dilakukan adalah membalap Lightford. Bertindak lebih cepat dan lebih efisien daripada dia. Kita harus bergegas ke tanah suci sebelum dia bisa mengumpulkan orang-orangnya dan membunuh atau mengubah mereka, melemahkan pasukannya secepat mungkin. Para pembudidaya ilahi itu dipisahkan di setiap tanah suci. Mereka mudah ditangani saat dibagi. Setelah Lightford mengumpulkan mereka, mereka akan jauh lebih kuat dan destruktif. Petik 2. Divine Kasyapa bertepuk tangan dan tertawa. Baik, persis seperti yang kupikirkan. Petik 2. Kamu memiliki ide yang sama, Divine Kasyapa. Itu benar. Kasyapa mengangguk. Ini adalah rencana yang paling cerdas dan paling tepat. Kami akan menjadi lebih kuat dalam perbandingan jika kami melemahkan Lightford, dan kami mungkin mendapatkan lebih banyak kekuatan selama proses tersebut. Jika kita memulihkan 3 tanah suci di sepanjang jalan, Lightford akan memiliki 6 pembudidaya ilahi yang lebih sedikit di sisinya.
Petik 2. Ada 9 tanah suci lainnya. Bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mengambil 3 tanah suci sebelum Lightford menyerang, jika mereka cepat. Selain itu, aliansi tanah suci akan berurusan dengan 2 tanah suci lainnya. Pada akhirnya, Lightford mungkin ditinggalkan hanya dengan orang-orang yang kembali dari 4 negeri suci. Itu akan menjadi skenario paling ideal. Tentu saja, hal-hal tidak harus seperti itu. Sebenarnya, Jiang Chen percaya itu akan cukup baik bagi mereka untuk menghalau serangan di 2 negeri suci. Bertemu dengan 10 leluhur mungkin merupakan pendekatan teraman, tetapi pada saat yang sama, Lightford akan bisa mengumpulkan orang-orangnya juga. Itu berarti musuh akan sekuat sebelumnya. Korban akan tak terbayangkan ketika perkelahian meletus. Entah mereka akhirnya menang atau tidak, pertempuran akan memakan banyak korban karena kedua pihak tidak lebih besar dari yang lain. Menyerang Lightford secara langsung, di sisi lain, terlalu berisiko. Jika pemimpin pelarian itu telah mengumpulkan lebih dari 4 dewa, tidak mungkin bagi para pembela tanah suci untuk menangkap Lightford secara mengejutkan. Mereka bahkan mungkin akhirnya kalah. Bagaimanapun, mereka nyaris tidak cukup untuk mengalahkan Lightford ketika dia sendirian. Jika dia mendapat bantuan, segalanya akan sangat sulit. Realisasi menyadarinya saat mereka mendengarkan analisis Jiang Chen. Memang benar bahwa strategi ini adalah yang paling tepat untuk situasi saat ini. Mereka akan mengeluarkan ancaman tersembunyi dan memberi timbangan di antara mereka dan Lightford. Bertemu dengan 10 negeri suci dan membawa mereka berita bahwa Lightford telah mempelopori serangan itu sendiri mungkin sebenarnya buruk bagi moral. Jika mereka bisa melenyapkan para penyerang di 2 tanah suci sebelum bertemu dengan kelompok utama, setidaknya akan ada kabar baik bersama dengan yang buruk. Roh aliansi tidak akan terlalu menderita. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2095. Bab 2095. Sasaran pertama. Begitu Jiang Chen memutuskan, ia segera membengkokkan pikirannya untuk merencanakan langkah-langkah di peta. Tidak ada yang harus diputuskan tanpa musyawarah sepenuhnya. Setiap tanah suci sangat penting. Keputusan untuk memilih satu dari yang lain tidak bisa dianggap enteng. Setelah brainstorming kolektif mereka menyimpulkan bahwa 3 negeri suci yang paling mungkin telah jatuh di bawah serangan Lightford adalah Martial, Polylore, dan Flora. Mereka paling dekat dengan tanah suci abadi. Yang paling jauh adalah Radiance dan Sunrise. Jiang Chen memutuskan untuk memilih keduanya sebagai tujuan mereka. Mereka berada di bagian utara Myriad Abyss. Yang lain tidak keberatan. Setelah mengerahkan Starfate, Jiang Chen menggunakan sebagian dari batu rohnya untuk mengaktifkan formasi percepatan di Airboat, meningkatkan kecepatannya dengan margin yang baik. Akibatnya, mereka mencapai cahaya dalam waktu kurang dari sehari. Long Xiaoxuan 1 langkah lagi dari naik ke keilahian. Dia tidak tahan menunggu di kapal udara dan secara sukarela mengintai tanah suci. Seperti yang diduga Jiang Chen, Lightford tidak berada di tanah suci Radiance, tetapi tanah suci telah diambil alih. Ada 2 dewa, beberapa dewa, dan sekelompok kematian yang telah melarikan diri dari penjara tanpa batas. Mereka tidak terlalu kuat, tetapi akan sulit untuk berurusan dengan mereka jika mereka bersembunyi di dalam tanah suci. Begitu dia menerima intelijen, Jiang Chen mengadakan pertemuan. Pertahanan tanah suci Radiance tidak bisa diremehkan. Jika mereka menggunakan wilayah itu untuk keuntungan mereka, akan sulit bagi kita untuk menjatuhkannya. Setiap menit penting. Membuang terlalu banyak waktu di sini akan merusak langkah selanjutnya dari rencana kami. Petik 2. Dia khawatir. Radiance bukan satu-satunya target mereka karena mereka harus merebut kembali Sunrise juga. Dan semakin banyak tanah suci yang mereka ambil, semakin baik. Sederhananya, mereka berpacu dengan Lightford. Lightford dan orang-orangnya pasti melakukan semua yang mereka bisa juga. Mungkin dia bahkan mengantisipasi intervensi Jiang Chen. Sama sekali tidak ada waktu untuk dihabiskan. Tuan Muda Chen, bukankah kita harus cukup kuat untuk mengalahkan mereka secara langsung? Komentar Vermilion Bird sambil tertawa. Jika kita melakukan itu dan mereka bunker di tanah suci, menggunakan pertahanannya untuk mencegah kita, itu akan memakan waktu terlalu banyak. Menghabiskan 3 hingga 5 hari di sini merusak rencana keseluruhan kami. Petik 2. Baiklah, mata burung itu berbinar. Aku ingat kamu sering menyamar untuk menyusup ke barisan musuhmu di wilayah manusia. Kenapa kamu tidak? Inspirasi yang menyenangkan melanda Jiang Chen. Betul, Divine Kasyapa menggelengkan kepalanya. Tidak peduli seberapa bagus penyamaranmu, itu mungkin gagal. Kamu berencana menyamar seperti siapa? Petik 2. Yuan Zijing dan pembudidaya dengan kutil. Usul Jiang Chen. Itu tidak akan berhasil. Divine Kasyapa tidak setuju. Lightford berhati-hati. Begitu dia mengambil alih tanah suci, dia akan memberitahu orang-orangnya di tanah suci lainnya dengan formasi transmisi.
Jika para penggarap ilahi di sini di Radiance menerima informasi dari Lightford, mereka akan berjaga-jaga. Menyamar sebagai Yuan Zijing dan rekannya bisa membuat Anda lebih banyak ruginya daripada kebaikan. Apa yang akan Anda lakukan jika mereka memancing Anda ke dalam perangkap? Petik 2. Hari telah berlalu. Jika Lightford mengambil alih Tanah Suci, dia akan mengirim informasi itu kepada orang-orangnya. Rencana asli mereka benar-benar tidak akan berhasil saat itu. Hanya perlu pengingat dari Lightford bagi para pembudidaya untuk mencari kemungkinan infiltrasi. Sepertinya kita harus mengandalkan otot daripada otak. Dengan asumsi identitas orang lain mungkin berhasil, kata Divine Kasyapa. Hanya bukan Yuan Zijing dan temannya. Siapa lagi yang bisa kita samarkan? Jiang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. 6 kultivator telah menyerang Anda di Sunplane. 2 terbunuh. Yuan Zijing dan pembudidaya dengan kutil adalah hal lain. 2 yang terakhir masih belum muncul. Mungkin kita bisa mengambil identitas mereka. Petik 2. Oh. Jiang Chen bersemangat, tetapi kemudian bertanya, aku belum pernah melihat mereka. Saya tidak tahu seperti apa mereka atau apa nama mereka. Bagaimana kita akan mengambil identitas mereka? Petik 2. Kamu tidak kenal mereka, tetapi Yu Gong tahu. Kasyapa terkekeh dan memandang ke penggarap botak. Setelah menyerah pada Jiang Chen, Yu Gong bisa menjadi musuh Lightford. Dia tahu dia tidak punya pilihan lain. Dia mengangguk. Saya tahu mereka. Saya hanya khawatir bahwa mereka telah kembali ke Lightford. Maka kita akan terbuka jika kita berpose seperti mereka. Petik 2. Haha. Jika mereka ingin kembali ke Lightford, mereka pasti sudah melakukannya. Mereka tidak akan menunggu sampai sekarang. Saya yakin mereka bersembunyi. Petik 2. Kasyapa telah melarikan diri dari penjara tanpa batas juga. Dia tahu bagaimana pikiran rekan-rekan tahanannya bekerja. Mereka yang telah memihak Lightford terpaksa melakukannya. Setelah menderita kekalahan, wajar saja jika mereka terlalu terintimidasi untuk kembali. Itu sudah diputuskan. Kita harus berusaha bagaimanapun caranya. Selama kita bisa memancing para penggarap ilahi keluar, akan mudah bagi kita semua untuk membunuh mereka. Petik 2. 2 pembudidaya ilahi mungkin kuat, tetapi Jiang Chen dan teman-temannya 2 kali lebih kuat dari mereka. Terperangkap lengah, para penggarap ilahi tidak akan menimbulkan tantangan sebesar itu. Baiklah, itu rencananya, kata Jiang Chen sambil tersenyum. Divine Kasyapa, Yu Gong, izinkan aku untuk menyamarkanmu. Waktu berhenti untuk siapapun. Jiang Chen dan yang lainnya segera memulai persiapan mereka. Setelah 15 menit, penyamarannya selesai. Mereka menggunakan identitas 2 petani yang hilang untuk meminta pertemuan. Tanah Suci Radiance dijaga ketat. Meskipun tidak ada banyak orang Lightford, mereka dapat menjaga Tanah Suci di bawah kendali ketat, tanpa meninggalkan celah. Kedua dewa yang menempati tempat itu dikhususkan untuk Lightford. Mereka adalah Divine Yuxian dan Divine Panyuan. Mereka bukan yang paling kuat di antara pasukan Lightford, tetapi kesetiaan mereka kepadanya tidak akan goyah. Beberapa hari yang lalu, mereka menerima pesan dari Lightford yang menggambarkan betapa sulitnya situasi saat ini. Mereka harus mempertahankan Tanah Suci sebaik mungkin. Jika 10 elit Tanah Suci diserang, mereka diberitahu untuk tidak terlibat dan menunggu Lightford datang. Lightford juga memberitahu mereka bahwa beberapa teman ilahi mereka telah terbunuh oleh Tanah Suci. Mereka harus berhati-hati. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2096. Bab 2096. Probing. Kualitas terbaik duo ini adalah kepatuhan. Mereka secara buta menyembah Lightford tua dan membungkuk pada setiap tingkahnya. Mereka telah diperintahkan untuk mempertahankan Radiance sampai akhir dan tidak melihat alasan untuk menyimpang. Meskipun mereka cenderung untuk kembali ke tuannya, mereka puas untuk beristirahat dengan perintah baru ini. Selanjutnya, mereka berpatroli dan memeriksa pertahanan secara pribadi setiap hari. Setelah menaklukkan Tanah Suci Radiance, mereka segera memperbaiki dan memperkuat formasi pertahanan. Setiap orang yang mereka bawa dipekerjakan semaksimal mungkin. Beberapa pembela terbunuh, tetapi sebagian besar dipenjarakan di Tanah Suci. Tidak ada dewa yang menawarkan perlawanan, yang berarti para tawanan sama sekali tidak berdaya. Yuxian adalah ilahi kekar dan pemimpin yang jelas dari keduanya. Panyuan pendek dan cekatan, melayani sebagai asistennya. Saat ini, mereka berpatroli seperti yang diperintahkan Lightford kepada mereka. Mereka melakukan kata-katanya pada surat itu. Daois Yuxian, Tuan Lightford mengatakan kepada kami bahwa para penegak emas dan perak keduanya mati. Tanah Suci yang abadi hanya 1 dari 10, bukan? Saya belum pernah mendengar bahwa itu terlalu luar biasa selain itu. Mengapa semua rekan Taoisme kita mematahkan punggungnya? Bahkan Lightford tua tampaknya telah menderita kekalahan kecil. Petik 2. Bagaimana kamu tahu Tuan Lightford menderita kekalahan sama sekali? Yuxian mengangkat alis.
Tuan Lightford tidak mengatakannya secara langsung, tetapi cara dia mengatakan sesuatu membuatnya terdengar seperti itu. Mengapa dia mengingatkan kita untuk lebih berhati-hati terhadap musuh dari abadi? Plus, kedua penegak hukum itu meninggal, kan? Mereka yang paling dekat dengan Master Lightford. Apakah dia tidak peduli dengan mereka sama sekali? Pan Yuan menghela nafas dengan lembut. Kultivator yang lebih pendek jelas lebih bijaksana dari keduanya dan memikirkan hal-hal lebih dari pasangannya. Yuxian melambaikan tangan dengan jengkel. Itu bukan urusan kami. Kita hanya perlu melakukan pekerjaan kita. Kita semua tahu apa yang 10 tanah suci itu benar-benar layak. Selama kita tetap bersama, Miriat Abyss akan menjadi milik kita cepat atau lambat. Petik 2. Ya, tentu saja. Pan Yuan tersenyum dan setuju. Namun, sedikit kebingungan masih dalam ekspresinya. Tanah suci abadi-abadi cukup aneh. Saya mendengar ada seorang pemuda di sana yang memiliki makhluk roh ilahi bersamanya, burung vermilion, salah satu dari 4 binatang suci. Seharusnya cukup menakutkan. Petik 2. Huff. Ketika Master Lightford memiliki waktu untuk mengurusnya secara pribadi, reputasinya yang kecil tidak akan berarti apa-apa. Yuxian jelas adalah seorang penggemar fanatik bagi Lightford tua. Ya, saya berharap Tuan Lightford segera kembali sehingga kita semua bisa berkumpul bersama. Kita semua akan merasa lebih aman seperti itu. Petik 2. Jangan khawatir. Tuan Lightford sudah memberitahu kami. Ini akan memakan waktu antara 3 hari atau lebih hingga seminggu. Selama kita teliti selama waktu itu, kita akan baik-baik saja. Petik 2. Salah satu bawahan Empyrean mereka bergegas ke arah mereka di tengah percakapan. Para dewa terhormat, ada 2 senior ilahi di luar, yang mengaku sebagai kenalan lama Anda. Mereka ingin audiensi dengan Anda. Petik 2. Kenalan lama. Yuxian bertukar pandangan bingung dengan Pan Yuan. Kenalan lama apa yang mungkin ada di sini di Radiance? Orang-orang yang layak disebut kenalan mereka adalah dewa-dewa yang seragam. Para dewa yang mereka tahu, semua ditugaskan dengan berbagai misi Lightford. Siapa yang punya waktu untuk datang menemukan mereka seperti ini? Tidak mungkin seseorang mencoba mengendur, bukan? Pak, mereka memiliki slip giok pengidentifikasi juga. Kultivator Empire dengan hormat menyerahkan item yang dimaksud. Yuxian dan Pan Yuan tertegun. Mereka memang tahu nama yang tertulis di slip. Rekan seiman, bukankah kedua orang ini dikirim ke Sunplane untuk sementara waktu? Pertempuran di sana sudah berakhir. Kenapa mereka ada di sini, tepatnya? Petik 2. Huff. Mereka pasti bersembunyi daripada kembali karena takut akan dihukum. Mungkin mereka pernah mendengar sesuatu yang membuat mereka keluar. Yuxian jauh lebih tidak curiga. Tapi kita harus hati-hati. Siapa yang tahu apakah mereka telah membelot ke tanah suci? Pan Yuan yang lincah tetap waspada. Kurasa kamu benar. Haruskah kita mengabaikan mereka dan menunggu mereka menemukan Tuan Lightford? Yuxian tidak memaksakan intinya. Kami tidak terburu-buru. Mari kita bahas ini sebentar lagi. Pan Yuan mengelus dagunya dengan satu tangan, jelas bertentangan. Jika kedua dewa di luar masih menjadi sekutu mereka, mereka akan disambut dengan baik. Saat ini, tenaga kerja adalah sumber daya yang langka. Jelas, 4 dewa akan menjadi langkah besar dari 2 dewa. Bahkan jika kekuatan utama tanah suci datang ke depan pintu mereka, mereka akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk bertahan hidup sebagai kelompok bersatu, baik dalam pertempuran habis-habisan atau pertahanan yang kuat. Tetapi bagaimana jika para dewa yang hilang benar-benar memihak tanah suci? Bukankah mereka akan mengundang bencana ke tengah-tengah mereka? Mungkin kita harus mengujinya secara lisan terlebih dahulu. Saran Pan Yuan. Tentu. Ayo pergi, Yuxian menyetujui. Keduanya segera mencapai tepi formasi. 2 sosok yang mengudara, kabur dan tidak penting, menunggu mereka di luar. Bentuk mereka memang menyerupai pembudidaya yang disebutkan di atas batu giok. Rekan-rekan pengikut Taoisme, jika saya ingat dengan benar, bukankah Anda bagian dari kelompok yang ditugaskan memotong pasukan utama tanah suci? Apa yang kamu lakukan di sini? Pan Yuan menyatakan, saya akan langsung dengan Anda, Daoispan. Tidak mungkin Anda belum mendapatkan berita terbaru jika Anda telah menangkap Radiance. Kami makan kerugian yang sangat dahsyat di Sunplane dan sesama dewa kami meninggal atau melarikan diri. Kami telah melarikan diri dari kekuatan utama tanah suci, yang merupakan cara kami sampai di sini. Tidak perlu mengejek kita, kan? Ucap kasyapa ilahi yang menyamar. Rekan-rekan pengikut Taoisme, Pan Yuan merenung, saya menyesal mengatakan bahwa kami telah kehilangan kontak untuk waktu yang cukup lama. Bagaimana kami tahu bahwa Anda belum dibeli oleh 10 tanah suci, atau lebih buruk, bergabung dengan mereka langsung? Petik 2. Bergabung dengan tanah suci. Kamu gila, mereka memburu kita di mana-mana. Apakah kita seharusnya membuat hadiah untuk mereka dari kepala kita sendiri? Selain itu, Master Lightford memiliki kemampuan dan karisma yang menakjubkan.
Myriad Abyss akan menjadi miliknya sepenuhnya cepat atau lambat. 10 tanah suci mungkin dianimasikan sekarang, tetapi mereka tidak akan hidup lebih lama. Petik 2. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2097. Bab 2097. Masing-masing dengan perhitungan sendiri. Beberapa kata tidak akan meyakinkan Pan Yuan dan Yuxian. Mantan tersenyum dingin. Kami tidak dapat menerima klaim Anda sebagai bukti saja. Jika Anda ingin memenangkan hati kami, bukankah Anda harus memberi kami tanda kesungguhan Anda? Petik 2. Huff. Divine Kasyapa melengking. Jangan mencoba mengudara di depanku, Pan Yuan. Kami berdua tahu seberapa kuat satu sama lain. Teman saya dan saya agak kurang beruntung pada keberuntungan kita akhir-akhir ini, tetapi tidak terlalu banyak sehingga kita perlu mengemis. Kami melepaskan kekuatan utama tanah suci sejauh ini, bukan? Tidak ada pertanyaan bahwa kita dapat bertahan sampai kita bertemu Tuan Lightford lagi. Anda, di sisi lain, kekuatan utama tanah suci akan tiba di ambang pintu Radiance. Semoga beruntung. Petik 2. Ini adalah bagian dari strategi Jiang Chen. Mereka tidak bisa membungkuk terlalu rendah, karena untuk melakukannya akan mengungkapkan kekurangan. Menurut Yugong, para dewa yang dikirim ke Sunplane sedikit lebih kuat daripada para dewa yang dikirim ke Tanah Suci. Karena itu yang terjadi, tidak ada alasan bagi mereka untuk membungkuk dan mengikis di depan rekan-rekan mereka. Yugong pura-pura tersinggung. Ayo pergi. Mengapa membuang kata-kata kita di sini? Kita bisa pergi kemana saja, menangani serangan tanah suci sendiri. Mereka akan segera datang. Petik 2. Kasyapa dan Yugong menampilkan pertunjukan yang cukup meyakinkan. Pan Yuan tertawa. Tidak ada alasan untuk marah, rekan-rekan Taoisku. Kita semua bekerja untuk Master Lightford. Bahwa kita berhati-hati dalam waktu yang sensitif ini seharusnya tidak mengejutkan. Maafkan keterus-terangan kami. Petik 2. Huff. Apakah Anda mengejek kegagalan kami? Divine Kasyapa berkobar, nadanya langsung menjadi bermusuhan. Hehe, tidak sama sekali, tidak sama sekali. Jangan terlalu paranoid. Saya mendengar bahwa Tanah Suci memiliki bantuan luar biasa. Itu bukan salahmu. Cukup bicara. Apakah Anda akan membiarkan kami masuk atau tidak? Jika tidak, kita bisa pergi sekarang. Master Lightford telah keluar dari budidaya pintu tertutup, bukan? Dia mengatur pasukannya sekarang. Kami hanya akan bergabung dengannya saja. Petik 2. Yuxian, yang diam sampai sekarang, berbicara. Teman-teman, selama kamu bersumpah bahwa kamu belum bergabung dengan 10 tanah suci, kami akan membiarkanmu masuk. Akan bagus untuk mendapatkan bantuanmu dalam upaya perang melawan mereka. Bersumpah. Divine Kasyapa meraung dengan tawa. Apa hakmu untuk menanyakan itu kepada kami? Jangan salah, kami bukan pengemis yang meminta rumah. Petik 2. Tolong jangan salah paham. Kami hanya berusaha menghindari kecelakaan yang tidak menguntungkan. Sama sekali bukan maksud kami untuk berarti bahwa Anda meminta tempat tinggal. Master Lightford adalah satu-satunya yang dapat menerima kita, Pan Yuan buru-buru menjelaskan. Kasyapa mendengus, lalu pura-pura berpikir sejenak. Demi Tuan Lightford, aku akan bersumpah. Jika saya, Han, telah bergabung dengan 10 negeri suci, biarkan surga menghantam saya dengan petir. Kultivator Kasyapa menyamar dan memiliki nama keluarga Han. Sebenarnya, bahkan Han Kasyapa sendiri tidak bergabung dengan Tanah Suci. Dia hanyalah kakek mertua dan sekutu adat Jiang Chen. Selain itu, ia menggunakan identitas yang bukan miliknya untuk disumpah. Sumpah seperti ini tidak akan berpengaruh. Yuxian dan Pan Yuan cukup yakin dengan kerasnya sumpah. Penggarap, dan para dewa khususnya, melarang melanggar sumpah untuk kekuatan surgawi. Jika sumpah semacam itu dipatahkan, surga sendiri akan menghujani orang bodoh yang dimaksud. Tidak ada alasan bagi mereka untuk curiga bahwa ada sesuatu yang salah. Mata mereka bergerak ke arah Yugong. Yugong kembali menatap dengan marah. Apa, bukankah satu sumpah sudah cukup? Anda ingin kita berdua bersumpah, ketika kita sudah bersama selama ini? Kekuatan utama Tanah Suci tepat di belakang, namun Anda membuang-buang waktu di sini. Apakah Anda pikir kami mudah digertak? Petik 2. Pan Yuan dan Yuxian bertukar pandang. Ya, Yugong yang menyamar benar juga. Mereka melihat afirmasi di mata masing-masing dan mengangguk setuju. Ayo, teman-teman Taois lainnya. Formasi dibuka, memungkinkan Pan Yuan dan Yuxian muncul untuk menyambut kawan-kawan mereka. Namun, mereka menyatakan waspada dengan menjaga jarak tertentu. Divine Kasyapa mendengus. Jika kami tidak diterima di sini atau kamu takut kami akan menggantikanmu, katakan saja. Tidak perlu seperti ini. Petik 2. Tidak, bukan itu yang kami maksud. Kami benar-benar tidak ingin mengecewakan Tuan Lightford, terutama setelah pesannya bagi kami untuk mengamankan bangunan di sini, Pan Yuan menjelaskan. Tolong,
Setelah kamu, Yuxian memberi isyarat agar mereka masuk terlebih dahulu. Gerakan itu menyiratkan keengganan kedua dewa untuk memalingkan punggung mereka pada dua bala bantuan yang seharusnya. Namun, Kasyapa dan Yugong sebenarnya cukup senang dengan hasil ini. Ketika mereka mendekati tepi formasi, keduanya tiba-tiba berhenti. Kenapa kamu tidak masuk? Suara Panyuan tanpa humor. Divine Kasyapa berbalik dengan kekek yang menyeramkan. Kau tahu, sekarang aku memikirkannya, kalian berdua berulang kali mempertanyakan kesetiaan kita sebelumnya, dan sekarang kau ingin tetap di belakang kami. Bagaimana kita bisa tahu bahwa kamu belum bergabung dengan 10 negeri suci? Mungkin Anda ingin menyergap kami, kan? Petik 2, yang bersalah menuduh orang yang tidak bersalah. Yuxian tertawa dengan marah. Kalian berdua agak bingung setelah dikejar begitu lama. Kami datang untuk menaklukkan pancaran atas perintah Tuan. Setelah mengambil beberapa hari untuk melakukannya, kami telah tinggal di sini sejak itu. 10 orang tanah suci tidak pernah datang ke sini. Anda pikir semut yang tersisa untuk menjaga tempat ini memiliki sesuatu untuk ditawarkan yang dapat memenangkan hati kita? Petik 2, belum tentu, Kasyapa terkekeh. Siapa yang tahu seberapa setianya Anda pada Tuan Lightford? Apakah Anda berniat menjadi begitu kontroversial, sesama pengikut agama Tao? Panyuan menjadi dingin. Konyol, Anda adalah orang-orang yang ingin kita bersumpah, jadi Anda harus melakukannya sendiri juga. Divine Kasyapa dengan sengaja mengejar titik itu. Dia menunda kedatangan Jiang Chen dan yang lainnya, agar mereka melakukan serangan dua cabang. Dia dan Yugong menghalangi jalan kedua dewa kembali ke formasi defensif. Jika Jiang Chen dan dua binatang suci-suci diserang dari sisi lain, keduanya pasti mati. Panyuan mengerutkan kening, membuka mulut untuk membantahnya ketika matanya tiba-tiba fokus. Tidak baik, Taois Yuxian. Dia berseru, ada sesuatu dengan mereka berdua. Mengapa kamu mengatakan itu? Jantung Yuxian tenggelam. Dia tahu kegemaran temannya karena berhati-hati. Pasti ada alasan di balik pernyataan itu. Sovereign of the Three Realms, Chapter 2098. Bab 2098. Pengambilan yang sukses. Ada yang salah dengan sorot mata mereka. Pria ini jelas bukan Taois Han. Saya merasakannya ketika dia menyapu kesadaran kita. Ini jauh lebih kuat daripada Han. Petik 2, para dewa yang dikirim ke Sunplane lebih kuat dari mereka, tetapi pria ini bahkan lebih kuat dari Taois Han. Ini adalah musuh yang tangguh. Terlepas dari kehati-hatian mereka, mereka telah ditipu. Mengisi daya, kembali ke formasi, Panyuan mengirim pesan kepada temannya. Divine Kasyapa tertawa dan memanifestasikan Trisula dengan putaran pergelangan tangannya. Suatu titik di udara mengirimkan semburan udara yang kuat ke atas kedua pembudidaya. Sial, ini An Kasyapa. Panyuan tidak sekuat itu dibandingkan yang lain, tapi dia adalah salah satu yang paling berpengetahuan di antara orang-orang Lightford. Dia tahu banyak tentang dewa-dewa lain. Beberapa petunjuk sudah cukup baginya untuk mengidentifikasi seseorang. Begitu dia melihat Trisula, dia tahu itu adalah An Kasyapa. Baik dia dan Divine Yuxian bergidik pada realisasi. Kasyapa bahkan tidak tunduk pada Lightford, dan dia tidak pernah takut untuk menentang tuan mereka. Seseorang seperti Kasyapa tidak akan kesulitan menghadapi mereka berdua sendirian. Pria di sebelah An Kasyapa mungkin tidak sekuat itu, tetapi dia juga tidak bisa selemah itu. Dia harus menjadi seorang kultivator ilahi juga. Musuh-musuh mereka jauh lebih kuat daripada mereka, dan jalan kembali ke formasi diblokir oleh An Kasyapa. Penyesalan membasuh mereka. Apa yang mereka pikirkan? Mengapa mereka membiarkan kedua orang ini memimpin? Mereka pergi tanpa jalan keluar. Kami akan mencobanya. Yuxian menggertakkan giginya, siap untuk mengisi daya. Tidak, kita harus melarikan diri. Kita harus bertemu dengan Tuan Lightford. Seorang Kasyapa bukanlah seseorang yang bisa kita lawan. Panyuan gugup, tetapi tidak panik sampai-sampai dia tidak bisa berpikir. Ketika mereka berbicara, Trisula terkunci pada mereka, memaksa mereka untuk merespons. Kedua pembudidaya tidak berani meremehkan serangan itu. Mereka bergerak pada saat yang sama dan hampir saja memblokir senjata. Sementara itu, Yugong juga bergabung. Dia berada pada tingkat yang sama dengan Panyuan dan Yuxian, tetapi dengan An Kasyapa membuat mereka sibuk, serangannya terasa sangat sengit. Panyuan dan Yuxian harus berurusan dengan serangan kuat An Kasyapa sambil mengawasi serangan mematikan Yugong. Setelah beberapa putaran, mereka berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Tidak ada harapan bagi mereka untuk menang. Taois Yuxian, kita tidak bisa menang. Ayo pergi. Sangat gelisah, Panyuan tidak bisa lebih menyesal setelah menyadari bahwa mereka telah dibodohi. Itu sia-sia untuk terus berjuang. Kekalahan tak terhindarkan. Yuxian tahu betul seberapa baik An Kasyapa.
Mereka memblokir serangan tanpa henti bersama-sama dan membuat untuk pinggiran tanah suci dalam sekejap. Namun, musuh mereka sudah siap. Segera setelah mereka mencoba melarikan diri, mereka menyadari bahwa semua kemungkinan rute melarikan diri, baik itu di udara atau di bawah tanah, telah ditutup. Lautan awan merah menjulang di atas mereka, menutupi separuh langit. Kura-kura hitam telah mengkarantina ruang dengan gravitasi yang kuat, mencegah mereka berkedip di tempat lain. Sementara itu, Jiang Chen melemparkan bel emas di dua pembudidaya ilahi. Kekuatan ofensifnya telah berkembang cukup untuk bahkan mengancam para dewa, dan lonceng emas yang perkasa membuat serangannya bahkan lebih kuat. Pan Yuan dan Yuxian menyadari dengan terlambat bahwa mereka telah dikepung. Penyerang mereka 2 kali atau bahkan 3 kali lebih kuat dari mereka. Mereka ditakdirkan, mereka jatuh dalam keputusasaan yang tak terduga. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang, mereka tidak dapat menemukan jalan keluar. Setiap upaya mendorong mereka lebih jauh ke jurang keputusasaan. Luka mereka semakin memburuk saat serangan musuh mendarat pada mereka. Divine Kasyapa, kami tidak ragu denganmu. Tidak apa-apa jika Anda tidak ingin menerima perintah Tuan Lightford. Mengapa Anda harus membantu penjahat ini meneror kami? Mengapa Anda membantu 10 tanah suci menyerang kami? Pan Yuan tidak siap untuk menyerah. Old Lightford adalah seorang tiran. Kaulah yang membantu penjahat meneror dunia. Seorang Kasyapa tidak ingin membuang nafasnya. Trisula semakin tumbuh ganas. Kedua pembudidaya nyaris tidak bisa berdiri tegak. Mereka bisa merasakan darah di tenggorokan mereka. Burung vermilion dan kura-kura hitam kemudian bergabung di medan. Begitu dua binatang suci mengerahkan kekuatan menakutkan mereka, tekanan pada dua pembudidaya menjadi lebih tak tertahankan. Jiang Chen dan Long Xiaoxuan keduanya bisa menyaingi seorang pembudidaya ilahi. Yu Gong telah melecehkan mereka sebagai gangguan juga. Kedua lelaki itu terperangkap di tengah, atas belas kasihan musuh-musuh mereka. Sudah jelas bagaimana pertempuran akan berakhir. Trisula Kasyapa membanting Pan Yuan ke tanah. Burung vermilion memojokkan Yuxian, yang akhirnya terjebak oleh bel emas. Gelombang pasang di tanah suci radian setelah diputar. Dengan dua pembudidaya ilahi keluar dari gambar, hanya ada beberapa dewa dan sekelompok pembudidaya emperan yang tersisa. Mereka tidak menimbulkan ancaman. Mereka tidak berani melawan sebelum kelompok Jiang Chen dan menyerah satu demi satu. Tanpa ragu, dia mengubahnya menjadi boneka kesadarannya. Dia sekarang bisa membunuh mereka dengan satu pikiran. Manipulasinya mungkin tidak bekerja pada para kultivator ilahi, tetapi para dewa bukan tantangan baginya. Divine Kasyapa juga mendapat manfaat dari pertarungan dengan mengambil Pan Yuan. Dengan pembudidaya berwajah kuning yang dia tangkap di tanah suci abadi, dia sekarang memiliki dua pembudidaya ilahi di bawah kendalinya. Bahkan jika mereka menolak untuk menyerah, Kasyapa bisa mengubah mereka menjadi karung tinju. Jika hal itu terjadi, dia juga bisa memperbaiki esensi kehidupan mereka dan mengambil keputusan ilahi mereka. Dia memiliki 4 pelayan setia di bawah komandonya. Dia selalu memiliki beberapa kegunaan untuk dekrit ilahi. Haha, segalanya berjalan lebih lancar dari yang kami perkirakan. Kami merebut kembali tanah suci dalam waktu kurang dari 2 jam. Alangkah indahnya. Divine Kasyapa bersemangat tinggi. Semua anggota tanah suci Radiance dibebaskan. Mereka terkejut dan gembira bahwa itu adalah Tuan Muda Eternal yang datang untuk menyelamatkan mereka. Akhirnya, sekutu mereka telah tiba. Kelangsungan hidup setelah kematian tertentu tampak seperti semacam kelahiran kembali, yang mana kesenangan terasa sangat manis. Jiang Chen segera memeriksa formasi pengiriman. Ada satu di tanah suci, dan satu tingkat tinggi di sana. Setelah diperiksa, dia bisa tahu formasi belum diaktifkan selama pertarungan. Dia santai, ini belum digunakan. Mereka tidak dapat menghubungi tanah suci lainnya. Kita bisa menggunakan trik yang sama lagi. Bibir Jiang Chen melengkung menjadi senyum konspirasi. Sekian dulu tausiah kali ini. Bagi yang suka, di-like bagi. Yang tidak suka, dislike saja. Bagi yang ikutin selanjutnya, hidupin lonceng. Terima kasih. See you next time. Bye-bye.